Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda semuanya, jika kita ingin mengetahui tentang akidah apa yang dipakai oleh imam fikih besar kita, Imam Syafi'i, maka kita bisa melihat pada kitab Aqidatul Imam Nasirul Hadis wa Sunnah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, ta'lif yang disusun oleh Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini. Beliau ini hidup pada tahun 1040 hingga 1103 Hijriah. Buku berupa matan ini sangat sederhana sekali, tipis, ya, diawali dengan puji-pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada muqaddimah dituliskan oleh Al-Imam Al-Barzanji tentang pentingnya kita mencari ilmu. Tidak ada yang bisa mendekatkan kita kepada Allah selain apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita selain daripada ilmu. Kemudian pada muqaddimah yang kedua, Imam Syafi'i menyuruh kita untuk mempelajari fikih dan mencegah kita untuk berdebat dalam hal ilmu filsafat atau kalam. Di dalam bab kedua ini dari muqaddimah, Imam Syafi'i sangat wanti-wanti sekali supaya manusia, para santri, tidak terjerumus dalam ilmu filsafat, ilmu kalam. Karena setiap orang yang mempelajari ilmu kalam, ya, akan justru menjadi bodoh dan tidak akan beruntung selama-lamanya. Bahkan kita disuruh jangan menyibukkan dengan ilmu kalam, karena aku mengamati, Imam Syafi'i sendiri mengatakan, aku mengamati ahlul kalam, mereka cenderung kepada melakukan taktil, yaitu menolak sifat-sifat Allah. Bahkan lebih keras lagi, Imam Syafi'i dia berkata, sami'na Syafi'i yaqulu hukmi fi ahli kalami ayudribu bil jarid wa yahmilu alal ibil. Hukmi, hukumku, maksudnya pendapatku, sikapku terhadap ahli kalam adalah hendaknya ia dipukul dengan pelepah kurma, kemudian dia ditaruh di atas ibil, unta, lalu diarak keliling kampung melalui kabilah-kabilah, kemudian diserukan kepada mereka, inilah akibat orang yang meninggalkan as-sunnah, Al-Quran dan as-sunnah. Hada jaza'u man tarakal kitab was sunnah, ya, serta wa aqbala alal kalam, dan lebih mengikuti ilmu kalam. Ya, pada bagian ketiga disebutkan tentang sesungguhnya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran maupun yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Ya, Anda bisa membaca ini karena pada matan ini hanya diambilkan dari ucapan-ucapan imam besar fikih kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, yang beliau ambilkan dari ayat-ayat Al-Quran.
Intinya bahwa sifat-sifat apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita terima semua informasi yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih, dan patokan kita yang mudah adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ketika mendapatkan informasi bahwa Allah berbicara, ya Allah berbicara. Tidak ada keterangan di situ tentang Allah memiliki mulut, ya maka kita harus menerima bahwa Allah itu berbicara. Bahwa Allah itu mendengar, maha mendengar, maka harus kita yakini bahwa Allah memiliki sifat mendengar. Dan tidak ada informasi sedikit pun tentang masalah bagaimana anggota tubuhnya, tidak ada, maka tidak perlu diikuti. Semuanya Allah itu berbicara, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, ya, Allah itu istiwa, dan semuanya harus kita yakini. Dan patokan kita adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi semua semua informasi yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, dalam hadis tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah harus kita terima, dan tidak perlu kita arahkan ke penafsiran lain karena anggapan kita itu tidak cocok untuk Allah. Tidak ada hal seperti itu. Demikian Anda bisa baca kitab matan kecil ini dari Imam Al-Barzanji. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.